Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnator Update. Nah, kali ini Prof Mahfud bercerita. Ternyata dulu pernah ada operasi mengerikan untuk melumpuhkan KPK guys. Operasi yang dimaksud Prof Mahfud adalah operasi cicak lawan buaya. Cicak yang dimaksud adalah lembaga KPK dan buaya adalah Polri. Jadi tak perlu berlama-lama, lebih jelasnya mari kita dengar cerita dari Prof Mahfud soal ini. Bismillah. Saya jadi membayangkan Pak, keberanian yang harus dimiliki oleh seorang pejabat untuk masuk pada urusan seperti ini. Ya kan artinya, Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu, waktu saya ke AMK itu, tapi saya lawan juga. Ajudan saya 12 orang ditarik sebagai ketua AMK. Kasus cicak buaya itu? Cicak buaya itu. Mundur tiba-tiba ajudan. Saya bilang, saya mau nyewa bodyguard. Saya lapor ke Pak SBY, Pak, ini ajudan saya tarik karena ini. Nggak boleh itu terjadi, kata Pak SBY. Terus, nggak apa-apa, saya mau nyewa ajudan. Saya menyewa bodyguard, pengawal swasta. Saya nggak punya ajudan, coba, hari itu. Saya lapor Pak SBY, Pak, nggak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud itu rank 1. Pak, kemudian Kapolda, saya masih ingat namanya, bisa berbahasa Madura, Kapolda Metro Jaya waktu itu Wahyono namanya. Dia datang ke kantor saya, Pak, kami minta maaf anak-anak ini yang nakal Pak. Kapolda Metro? Iya, kami mewakili Polri, kami minta maaf, anak-anak kami nakal. Bapak sekarang minta ajudan yang jenis apa? Kami langsung kirim gitu. Waktu itu 12 orang masih yang jaga rumah 4 gitu kan, yang datang di luar yang motor itu teman saya dampingi saya 12 orang mundur ketika Bibit Samad dan Chandra Hamzah itu bebas. Itu bagian dari teror terhadap Bapak? Bagian dari teror. Bagian dari teror. Karena Mas, di institusi yang sekotor apapun itu ada orang baiknya. Maka ketika saya terjadi itu ada orang Polri, orang petinggi juga datang ke saya, Bapak dikerjain. Saya tahu ini Bapak akan gini. Lawan Pak katanya. Petinggi Polri? Iya, petinggi Polri. Kenal baik dengan saya. Sampai sekarang udah pensiun dah. Memberitahu dia. Lawan Bapak. Saya nyewa bodyguard ya gitu. Oh iya Pak, lakukan itu. Tapi Bapak hati-hati dalam sehari 2 hari ini. Kalau jalan gini-gini. Oke. Jalan. Pernah saya diteror begitu, pernah. Pernah bilang kantor saya mau diserang, mau ngerampas barang bukti, kan pernah waktu itu. Tapi sesudah itu semua ya baik-baik aja. Saya dengan polisi, dengan apa. Karena memang tujuannya baik, tujuannya bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk kepentingan pribadi kelompok gitu ya, untuk negara. Iya. Dalam kasus Asabri, saya dengar Bapak juga dirut yang Jenderal Asabri itu kan. Ada cerita itu gimana Pak? Ya. Jenderal Sony apa itu kalau maaf ya, kalau saya sebutnya. Nah, iya kan Asabri itu dulu waktu saya Menhan tahun 2001 kan zaman Gus Dur, Presiden Gus Dur ya. Iya. Kan sudah saya bongkar juga sampai ada yang masuk penjara namanya Henry Leo itu Asabri juga. Nah, ini muncul lagi kan zaman saya Menko Polhukam. Saya panggil Erik, berapa di kerugiannya Mas Erik? Ini gini, benar ini kerugian saya kelola? Benar Pak. Saya konferensi pers. Saya lempar ke media. Ini Asabri ini ada penyelewengan. Wah, rame kan di lingkungan polisi. Pada waktu itu polisi menyatakan akan keluar aja dari Asabri. Uang kami itu katanya. Kan saya bilang ini rumahnya prajurit. Iya, uang kami sekian triliun di situ. Berarti kalau dihitung sejak berdirinya Asabri sampai sekarang disalahgunakan. Ya, akhirnya urusan itu diredam. Tetapi kemudian Pak Sony itu ngancam, siapapun, menteri sekalipun, kalau memfitnah bahwa di Asabri ada salah kelola, salah investasi, akan kami tuntut ke pengadilan pidana. Wah, saya bilang, keterlaluan nih orang. Saya kontak ke Kejaksaan Agung, dipercepat aja tuh prosesnya. Kalau memang ada, tetap ada, ini ada. Masuk dia ke penjara. Luar biasa guys. Di penjara ini? Di penjara. Sampai sekarang saya kira masih di penjara. Si Jenderal Purnawirawan. Yang mengancam itu. Ya kan belum lama kan kasusnya. Hukumannya agak lama. Ya, begitu kita tawakal aja lah. Saya ini berbuat baik gitu kan, ingin semuanya berjalan baik ya. Demi pengabdian menurut saya, enggak perlu takut. Tetapi memang modal dari itu selain iman, takwa, tawakal, kita ini harus bersih juga. Saya mengambil satu titik kesimpulan dari penjelasan Pak Mahfud tadi bahwa sebenarnya setelah melihat sejauh ini kebobrokan hukum kita,
kuncinya sejatinya pada ketegasan Presiden, Pak ya. Iya, pimpinan. Kalau misalnya seorang menteri tidak mampu, presidennya perintahkan. Kan takut bawahannya menteri itu kalau sudah bisa bilang ini dari presiden loh, kan bisa. Makanya saya katakan, nih menteri kamu saya beri tugas ini, 3 bulan clear. 3 bulan clear masalahnya aja. Tidak harus selesai, clear masalahnya begini Pak, cara penyelesaiannya, sudah. Langsung teruskan. Kalau tidak mampu jelas berarti dia tidak mampu dong Anda. Tidak tepat di situ. Mungkin Anda terlibat. Mungkin Anda ikut main. Mungkin Anda takut. Dan kasus ini selamanya mungkin dibiarkan begitu Pak ya, tidak ingin Nah ini diselesaikan. makanya sekarang ini yang terjadi. Saya ngeri loh, penegakan hukum kita itu kayak gitu sekarang. Berarti dari segi balik melihat bahwa ke depan 5 bulan lagi akan punya presiden baru, seperti yang Pak Mahfud katakan, Prabowo memiliki kans untuk melakukan tindakan-tindakan tegas seperti itu ya Pak. Ya. Saya punya pengalaman mengenal Pak Prabowo. Sejauh yang saya kenal, kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu. Karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu dia tuh seorang nasionalis, pecinta negara ini, dan tahu mencintai negara ini. Yang paling penting adalah bagaimana menegakkan hukum dalam keadaan sekarang. Kalau dulu mencintai negara berperang kan, bawa bambu runcing. Sekarang menegakkan hukum tuh yang paling penting. Oke guys, jadi Prof. Mahfud MD ingat operasi mengerikan untuk melumpuhkan KPK. Saat itu lembaga anti korupsi masih bertaji dan sangat ditakutkan. 3 pimpinan KPK yaitu Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, dan Chandra Hamzah periode 2007-2011. Khusus untuk Bibit dan Chandra, kata Mahfud tadi, kental nuansa rekayasa hingga mencuat istilah cicak versus buaya. Mahfud saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengatakan kala itu ia membongkar bahwa 2 pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, harus dikriminalisasi. Ada rekaman pembicaraan untuk mempenjarakan saudara Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Sehingga sesudah itu seluruh ajudan dan pengawal Mahfud MD ditarik oleh polisi. Sehingga Mahfud MD jalan sendirian guys. Mahfud bilang kalau begitu caranya, Mahfud MD mau menyewa bodyguard swasta saja. Akhirnya permasalahan itu langsung diselesaikan oleh Presiden SBY saat itu. Akhirnya polisi datang dan menawarkan untuk mengawal Mahfud MD dalam kasus ini. Begitu juga dengan cerita Mahfud MD yang pernah diancam Jenderal Bintang 3 untuk tidak membongkar kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Jadi mungkin itu guys untuk video hari ini yang bisa saya uraikan. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.